Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta saudara sekalian, dapat saya sampaikan bahwa SMA 16 Garut merupakan salah satu sekolah yang banyak diminati oleh masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar daerah Cisurupan. Rombongan belajar di SMA 16 Garut saat ini telah berjumlah maksimal yakni 36 rombel dengan jumlah peserta didik sebanyak 257 orang. Hal tersebut jelas berdampak pada jumlah tenaga pendidik yang cukup banyak di lingkungan SMA 16 Garut yang saat ini setelah ditambah dengan tenaga baru dari P3K tahap 1 dan 2 berjumlah 73 orang. Jumlah ini sebenarnya sesuai dengan kebutuhan tenaga pendidik untuk memenuhi jumlah jam pada struktur kurikulum 2013. Namun demikian, pada tahun 2022 SMA 16 Garut lolos sebagai sekolah penggerak yang berimplikasi pada tahun pelajaran 2022-2023 SMA 16 Garut wajib mengimplementasikan kurikulum merdeka khususnya untuk siswa kelas 10. Perubahan struktur kurikulum ini ternyata berdampak pada jumlah mengajar guru di tiap pelajaran. Penerapan kurikulum merdeka di satu sisi banyak memberikan hal positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun di sisi lain menimbulkan suatu permasalahan, terutama yang berkaitan dengan jumlah jam pelajaran pada struktur kurikulum, sehingga membuat beberapa guru mata pelajaran menjadi kekurangan jam mengajar, bahkan bisa menjadi hilang jam mengajarnya. Sementara di sisi lain ada guru yang menjadi kelebihan jam mengajarnya. Berdasarkan hasil analisis jam mengajar pada struktur kurikulum merdeka di SMA 16 Garut, guru-guru yang berada pada rumpun mata pelajaran IPA dan IPS itu menjadi kelebihan jam mengajar, di mana di tahun pelajaran ini hampir semuanya memiliki tugas mengajar yang mendekati batas maksimal yang diizinkan, yakni 40 jam pelajaran per minggu. Sementara itu, untuk guru mata pelajaran matematika, contohnya, justru menjadi kekurangan jam mengajar, atau dengan kata lain, kelebihan guru matematika yang berdasarkan hasil analisis sementara kelebihan gurunya mencapai angka 2,67. Selain itu, kelebihan guru juga terjadi untuk mata pelajaran informatika, di mana untuk tahun 2022 ini SMA 16 Garut mendapat kiriman tenaga pendidik mata pelajaran informatika sebanyak 5 orang yang berasal dari tenaga P3K tahap 2. Jumlah ini sebenarnya masih kurang apabila kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Namun demikian, berdasarkan kurikulum merdeka, jumlah guru informatika tersebut ternyata berlebih karena kebutuhannya hanya untuk 3,5 orang saja. Tabel analisisnya bisa nanti di bagian akhir video Bapak Ibu dan serta saudara bisa dicermati. Nah, untuk alternatif solusi yang dikedepankan di SMA 16 Garut terkait dengan ketimpangan jam mengajar itu, ada beberapa solusi yang dikembangkan. Antara lain, yang pertama, kami di SMA 16 Garut melakukan pemetaan dan pengalihan tugas mengajar guru-guru. Yang kedua, yaitu penataan ulang pembagian tugas tambahan, terutama tugas tambahan yang terkait dengan jam mengajar. Baru solusi yang ketiga, itu apabila memang diharuskan dengan sangat terpaksa mungkin kami akan memberhentikan tenaga pendidik honorer. Tapi itu adalah pilihan yang paling terakhir. Pilihan yang apabila pilihan yang 1 dan 2 masih belum memecahkan permasalahan. Nah, hasilnya di SMA 16 Garut, berdasarkan kesepakatan kami bersama tim manajemen sekolah, khususnya Wakasek, dan juga tim pengembang sekolah, maka 2 alternatif yang utama yang akan diketengahkan, yaitu 1, alih tugas atau mengajar di luar bidang yang diampunya, yang kedua penataan ulang tugas tambahan, terutama yang terkait dengan jam mengajar. Sementara alternatif yang ketiga yaitu memperhatikan tenaga pendidik honorer itu hanya akan dilakukan manakala alternatif ke-1 dan ke-2 tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah,
Sesuai kesepakatan tadi bahwa alternatif ke-1 dan yang kedua yang dikemukakan, maka yang pertama dilakukan oleh kami di SMA 16 Garut adalah memberikan tugas tambahan atau tugas mengajar di luar bidang studi khususnya bagi guru matematika. Karena kelebihan utama itu adalah di mapel matematika. Tercatat dari kebutuhan hanya sekitar 8 guru, kami di SMA 16 Garut ada 11 guru matematika. Dengan sangat terpaksa karena kekurangan jam, maka ada 2 orang guru matematika yang mengajar mapel yang lain. Dalam hal ini mata pelajaran sosiologi. Itu pun atas dasar kesanggupan guru matematikanya dan juga kerjasama dari MGMP mapel sosiologi di SMA 16 Garut. Hal ini terpaksa dilakukan juga karena berdasarkan situasi saat ini, sekolah-sekolah negeri tidak memungkinkan untuk merekrut guru tenaga honor yang baru. Sementara guru-guru sosiologi yang PNS ataupun P3K belum mendapat tambahan. Kemudian yang kedua, alternatif yang kedua adalah menata ulang tugas tambahan yang terkait dengan tambahan jam mengajar. Alhamdulillah, berdasarkan rapat Dewan Guru terkait pemilihan wakil kepala sekolah, terdapat 2 orang guru matematika yang terpilih sebagai wakil kepala sekolah, yaitu wakil kepala sekolah bidang humas dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Oleh karena itu, yang 2 orang ini berhak mendapat tambahan masing-masing sebanyak 12 jam. Selain itu, tugas tambahan lain yang terkait dengan jumlah jam mengajar, yaitu kepala lab dan kepala perpustakaan, yang selama ini dijabat oleh guru mata pelajaran rumpun IPA dan IPS. Oleh karena itu, demi pemenuhan jam mengajar, maka tugas tambahan kepala lab dan kepala perpustakaan ini dialihkan kepada guru matematika. Sehingga terdapat 2 orang lagi guru matematika yang mendapat tambahan jam mengajar sebanyak 12 jam. Hal ini dilakukan selain juga untuk mendukung pemenuhan tugas tambahan bagi guru matematika, juga dikarenakan pejabat sebelumnya, kepala lab dan kepala perpustakaan ini saat ini mengampu jam mengajar dengan jumlah yang relatif besar. Yang satu itu guru biografi sebagai kepala perpustakaan, jumlah jamnya sudah 38. Sehingga ketika ditambah 12 jam kepala perpustakaan, maka jumlah mengajarnya menjadi 50 jam. Dan ini sudah tidak layak dan itu akan berdampak negatif terhadap yang bersangkutan. Juga kepala lab. Saat ini tugas mengajarnya saja sudah 36. Apabila ditambah dengan 12 jam itu sudah menjadi 48 dan itu sudah negatif untuk yang bersangkutan dari sisi pemenuhan tugas mengajar. 2 alternatif solusi ini ternyata dapat dapat menanggulangi permasalahan kelebihan dan kekurangan jam mengajar. Oleh karena itu, alhamdulillah alternatif yang ketiga tidak perlu dilakukan, yaitu pemutusan hubungan kerja bagi tenaga guru honorer. Alhamdulillah tidak perlu kami lakukan. Itulah sekilas Bapak Ibu permasalahan-permasalahan di SMA 16 Garut yang terkait dengan pemenuhan tugas mengajar, baik tugas mengajar utama maupun tugas tambahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.